pagi, Bu Nursan. Terima kasih sudah kita luangkan waktu untuk berdiskusi hari ini. Sebelum observasi pembelajaran nanti, eh, hari ini saya sangat senang bisa belajar banyak dari praktik mengajar Ibu. Mudah-mudahan nanti kita banyak berbagi. Sama-sama Pak Mas, saya juga senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak. Begini Bu, sebelum kita mulai observasi nanti, saya ingin bertanya, tanya-tanya dulu sedikit tentang rencana pembelajaran Ibu yang Ibu akan terapkan di kelas nanti. Pertanyaan pertama yang mau saya ajukan, apa tujuan utama pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Karena saya lihat tujuan pembelajaran Ibu yaitu mengenai pengukuran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Silakan. Ya, jadi tujuan utama yang saya ingin ajarkan itu bahwa agar siswa dapat mengukur panjang, massa, dan volume dengan menggunakan alat ukur yang tepat dan mencatat hasil pengukuran dalam satuan yang sesuai. Begitu ya Bu. Saya dengar sangat bagus. Pertanyaan selanjutnya mau saya ajukan ke Ibu. Eh, apa tantangan khusus yang Ibu perkirakan yang akan Ibu temui nanti ketika kelas? Kira-kira apa tantangannya? Jadi tantangan yang saya khawatirkan nanti itu adalah beberapa siswa itu masih kesulitan membedakan antara satuan panjang, massa, dan volume. Agak susah di nanti. Terima kasih Bu atas informasinya. Selanjutnya saya mau bertanya, kira-kira apa kekuatan Ibu yang Ibu lihat pada siswa ketika kira-kira nanti dalam mempelajari ini, apa kekuatannya siswa kira-kira Bu? Ya. Jadi siswa di sini cukup aktif dan senang melakukan percobaan. Mereka juga sudah terbiasa bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai strategi Bu. Kira-kira nanti ketika mengajar, pada saat saya observasi nanti, strategi pembelajaran apa yang Ibu siapkan untuk mengatasi tantangan tersebut tadi, dan bagaimana caranya memaksimalkan kekuatan siswa? Silakan Bu. Ya. Jadi di sini saya akan memulai dengan kegiatan demonstrasi dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Setelah itu siswa akan melakukan percobaan pengukuran secara berkelompok. Dan saya juga akan memberikan lembar kerja atau LKPD yang bervariasi untuk memperkuat pemahaman mereka. Saya lihat sangat menarik sekali pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas nanti. Selanjutnya Bu, saya ingin tahu bagaimana penggunaan alat peraga dalam kegiatan kelompok yang sangat membantu siswa. Jadi saya yakin Ibu menggunakan alat peraga ya. Saya yakin itu akan membantu siswa dalam memahami konsep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dulu. Jadi berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya.
Seperti biasa, ayat yang biasa diajarkan yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mulai sekarang. Eh, ada temannya yang tidak hadir? Siapa itu? Kenapa teman tak tidak hadir? Oh ya, mari kita doakan bersama-sama supaya dia bisa mengikuti kembali minggu depan pelajaran IPA. Amin. Masih ingat dengan kesepakatan kelas? Masih. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, kita berikan aplaus untuk temannya. Ya, materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu adalah hakikat ilmu sains. Jadi pembelajaran IPA di hakikat ilmu sains. Nah, adakah yang bisa menjelaskan apa itu hakikat ilmu sains? Ya, silakan. Hakikat ilmu sains adalah fondasi yang mendasari seluruh kegiatan ilmiah, termasuk pengukuran. Sains senantiasa mencari kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan analisis data yang objektif. Pengukuran adalah salah satu alat utama dalam mencapai tujuan tersebut. Oke, berikan aplaus untuk temannya. Untuk hari ini saya akan memberikan dulu apa tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Lihat di atas, jelas? Ya. Jadi di situ di atas ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Mengidentifikasi besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari dan mengelompokkannya ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Ini dua, Dik. Jadi masing-masing tulis nama kelompoknya ya. Masing-masing tulis nama kelompoknya. Jadi sebelum bekerja saya dulu memberikan nama kelompok masing-masing. Jadi di sini adalah kelompok jelita. Di sini adalah kelompok koboi. Dan di sini adalah kelompok apa? Single. Singa. Oh ya, oke.
Coba dilihat videonya. Ya. Lihat video pembelajarannya, di situ ada. Seperti ini ya, barcode-nya ada di sini. Ya. Bahan materi untuk pengukuran ada di dalam situ. Coba dinonton semua. Setelah ditonton, kembali mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Menulis ke. Jadi ingat tulis namanya ya di setiap lembar LKPD-nya. Tulis namanya. Jadi di situ ada dua jenis LKPD, ada namanya lampiran A dan ada lampiran B. Semuanya harus dikerjakan. Nah, sebelum kita selesai, ayo kita ice breaking dulu supaya tetap semangat. Tetap semangat, kita ice breaking dulu. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Atau sedikit dulu perhatiannya. Saya mau tanya dulu. Pernahkah kalian menjahit baju? Pernah. Nah, terus menjahit baju itu di mana, Ki? Tempat penjahit baju. Nah, pada saat kita mau menjahit, apakah kita diukur atau tidak? Diukur. Jadi otomatis kita diukur. Nah, terus apa yang dipakai penjahit untuk mengukur kalian? Hah? Besaran. Besaran apa? Hah? Apa? Apa yang digunakan penjahit untuk mengukur? Meter. Toh? Yang digunakan penjahit untuk mengukur kalian untuk menjahit baju itu adalah meter. Apakah meter itu termasuk satuan atau besaran? Termasuk satuan. Panjang kali lebar itu namanya besaran, toh? Besarannya panjang. Kemudian satuannya adalah apa? Meter. Nah, besaran dan satuan. Besaran itu berada di depan, satuan berada di belakang. Jadi itu. Jadi kalau kita mau menjahit baju pasti kita diukur menggunakan meteran. Jadi salah satu alat ukur yang digunakan adalah meteran atau meter. Dik, ingat kena? Nah, sambil mengerjakan kembali, saya mau perkenalkan dulu sedikit ini alat-alat ukur yang akan digunakan.
Alat-alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur. Untuk mengukur tadi panjang itu namanya adalah meter. Untuk mengukur suhu adalah termometer. Ini adalah termometer. Kalau kalian biasa sakit itu digunakan termometer termometer medis. Tapi ini adalah untuk mengukur suhu panasnya suatu benda atau panasnya air. Kalau kita sudah masak air, kita pakai ini, dia akan mengukur suhunya sendiri. Dia naik sendiri ini merahnya. Sampai di mana dia panasnya, suhunya. Toh? Kemudian jangka sorong. Ini. Ini jangka sorong. Jangka sorong, lihat di atas. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda. Besar kecilnya benda ini nanti diputar begini. Toh? Diukur di sini. Ini namanya adalah jangka sorong. Kemudian mikrometer sekrup ini. Mikrometer sekrup. Di situ di LKPD-nya ada jenis-jenis benda yang akan diukur dengan menggunakan alat-alat. Kemudian kalian harus menentukan apa satuannya. Lanjut. Ini namanya gelas kimia. Apa ini gelas kimia? Untuk apa ini? Untuk gelas ukur kimia. Untuk mengukur air atau cairan. Ya. Kalau yang ini adalah apa ini? Tahu semua ini? Apa namanya ini? Stopwatch. Stopwatch ini adalah untuk mengukur waktu. Misalnya kalau kalian mau berlari, pakai ini waktu. Jadi ini dipakai untuk mengukur waktu. Kemudian ini namanya neraca. Neraca ini adalah untuk mengukur berat benda atau massa benda. Kalau berat benda atau massa benda itu satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Oke, kita berikan dulu aplaus untuk semuanya. Sekarang kita lihat besaran. Besaran. Ada yang tahu apa itu besaran? Nah, ini. Jadi besaran itu adalah semua gejala alam yang dapat diukur. Kemudian besaran itu terdiri atas dua. Ada namanya besaran pokok dan ada besaran turunan. Ya. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, di sini kita lihat besaran pokok. Bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu terdiri atas 7 macam. Ada namanya panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi besaran pokok di situ tertera satuannya dalam sistem internasional atau SI. Kemudian ada satuannya, ya, simbolnya ya, simbol dari satuan itu. Sudah lihat semua di atas? Ya, oke, lanjut. Panjang, satuan panjang itu tadi dinyatakan dalam meter. Kemudian satuan meter standar adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa udara selama 1/229.792.458 sekon. Ya. Jadi itu ada satuan panjang, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter adalah 100 cm. Kemudian 1 cm adalah 10 mm. Dan 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Kemudian yang kedua massa. Massa itu dinyatakan dalam kilogram. Kilogram atau
gram, kilogram. Ya. Jadi bisa besaran pokok dan skalar. Kemudian memiliki satuan kilogram, nilainya selalu tetap, diukur dengan neraca atau timbangan. Nah, kemudian berat, besaran turunan dari vektor, dan vektor memiliki satuan Newton, kemudian nilainya bergantung pada gaya gravitasi, kemudian diukur dengan dinamometer atau neraca pegas. Kemudian waktu. Waktu itu dinyatakan dalam sekon atau detik. Nah, biasa kalau lihat ke jam berapa Mi? Jam sekian, waktu dalam detik. Jam 1 jam 15 detik. Oke. Suhu. Suhu itu bisa diukur dengan menggunakan alat yang ini tadi, termometer. Termometer. Nah, serangga yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kemudian besaran-besaran yang bukan besaran pokok termasuk besaran turunan. Nah, ini berat, massa jenis, gaya. Kemudian satuan. Satuan itu terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku. Sedikit saya jelaskan tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi satuan baku itu adalah satuan yang bisa diukur dengan menggunakan alat ukur. Kalau satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diukur dengan menggunakan alat ukur, tetapi diukur dengan menggunakan jengkal, kemudian langkah kaki. Kenapa tidak baku? Karena jengkal itu tidak semua sama. Kemudian langkah kaki juga tidak semua sama. Makanya pengukurannya dinyatakan tidak baku satuannya. Jadi tidak ada satuannya di belakang. Kecuali kalau satuan baku itu ada satuannya di belakang. Ada satuannya di belakang. Seperti misalnya saya mengukur meja. Saya mengukur meja dengan menggunakan mistar. Berarti dia ada satuannya, karena mistar itu memiliki satuan. Kalau saya menggunakan jengkal, dia tidak memiliki satuan. Kenapa? Karena tangan saya, jengkal saya tidak ada satuannya. Paham sampai di sini? Ya, oke. Pengukuran panjang tadi sudah dijelaskan. Bahwa pengukuran panjang itu menggunakan mistar, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup. Kelompok apa tadi namanya? Jelita. Di sini tadi kelompok apa? Koboi. Masih semangat Koboi? Masih. Oke. Kalau kelompok singa masih semangat? Masih. Oke. Silakan dilanjutkan. Jadi jangan lupa tulis nama kelompoknya, Nek. Tulis nama kelompoknya, Nak. Tulis Ki namanya, teman tak. Tulis namanya, nama kelompoknya. Tulis. Tulis nama kelompok tadi. Nulis namanya kelompoknya. Ya, tulis namanya.
Tulis nama tak, nama kelompok tak, nama-namanya teman kelompok tak. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Baik. Kami perwakilan dari kelompok Jolita. Sebelum kita memulai materi lebih dalam, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Samara. Nama saya Rizky Arfid. Saya Ayu. Nama saya Dia Selamat. Nama saya Maisha. Nah, materi kita kali ini akan dibacakan yang pertama oleh Maisha Natasha Bila. Saya persilahkan. Apa perbedaan antara jangka sorong dan mikrometer satu? Sorong cocok digunakan untuk mengukur panjang benda, kedalaman lubang, atau diameter luar benda yang tidak terlalu kecil. Misalnya mengukur panjang sebuah kayu, diameter dalam sebuah pipa, atau kedalaman sebuah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Atsila. Mikrometer sektor cocok digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil atau tipis dengan tingkat ketelitian yang tinggi, misalnya mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, atau diameter laut yang sangat kecil. Kemudian Ainun, saya persilahkan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian suatu pengukuran? Jawab, alat ukur yang digunakan, metode yang digunakan. Bagaimana cara mengaruhi kesalahan di dalam pengukuran? Jawab, mengukur lebih dari satu kali, pengukuran dengan metode teknik tertentu, pengukuran dilakukan dengan 2 orang. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap semuanya sudah paham. Karena kami telah berani untuk memulai, kami juga harus berani untuk mengakhiri. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok Jelita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran itu, yang pertama adalah memilih alat ukur yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Kemudian membaca atau bacalah skala alat ukur dengan teliti. Kemudian perhatikan satuan yang digunakan. Kemudian pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Untuk jadi refleksi. Jadi apakah ada yang bisa menjelaskan atau kalian sudah pahami tentang pembelajaran materi kita hari ini? Ya, silakan. Silakan. Siapa perkenalkan namanya?
Yang dapat saya refleksikan dari pertemuan ini yaitu saya dapat mengukur besaran atau memilih alat ukur yang sesuai. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk temannya. Oke. Kemudian ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Ya, kita berikan aplaus untuk temannya. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya akan membagikan sticky note. Sticky note untuk menuliskan apa kendala yang ada dalam pembelajaran pengukuran. Kendalanya, apa yang tidak dipahami? Dik, apa yang tidak dipahami pada proses pembelajaran hari ini tentang pengukuran? Dik? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita kalian harus pelajari materi wujud zat. Dek, karena untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada materi wujud zat. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Jadi ingat pembelajaran minggu depan. Pesan saya, coba duduk semua. Saya akan memberikan satu pesan. Jadi untuk pesan saya, belajarlah dengan giat supaya kalian bisa mencapai cita-cita kemudian jangan sembarang dikerja, Dik. Untuk pendidikan lebih penting. Dik, pendidikan lebih penting. Harapan saya semoga semuanya bisa menjadi orang yang sukses. Dan ya, semuanya bisa menjadi orang sukses. Ya, untuk cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.